Semua makanan laut dari China palsu, penuh teknologi curang dan tipuan. Masih berani makan? China tidak hanya mengekspor barang palsu yang merugikan dunia, tetapi bahkan rakyatnya sendiri menderita akibat masalah ini. Baru-baru ini, banyak warga China terkejut menyadari bahwa makanan laut yang mereka konsumsi selama ini ternyata sepenuhnya palsu dan beracun. Seorang blogger membagikan, dulu saat menyantap kepiting panggang di restoran BBQ, baik kepiting jantan maupun betina, selalu terlihat banyak telur kepitingnya. Ternyata, kepiting hidup disuntik dengan kuning telur ayam kampung untuk menciptakan ilusi bahwa kepiting itu penuh dengan telur yang kental dan lembut saat dipanggang. Restoran ikan bakar, khususnya yang menyajikan ikan lele bakar, sangat populer. Namun banyak orang tidak tahu bahwa lele tersebut diangkut dari daerah tropis ke Taichung, Jiangsu. Karena lele tidak bisa hidup di air bersih, mereka dibesarkan di kolam yang berisi bangkai unggas, kotoran sapi, dan bahkan pil kebon. Airnya menjadi begitu kotor dan hijau hingga bisa membuat mual. Musim gugur adalah musim makanan laut, dengan banyak ikan, udang, kepiting, dan kerang yang menggoda selera. Namun di China, beberapa produk makanan laut mewah ternyata hanyalah tiruan berteknologi tinggi. Seorang pedagang makanan laut mengungkapkan bahwa karena kura-kura lunak liar sangat mahal, ia mengembangkan metode menjual kura-kura kolam sebagai kura-kura liar. Ia menusuk kaki kura-kura dengan jarum dan menyuntikkan pewarna kuning serta stimulan ke tubuhnya. Akibat rasa sakit, kura-kura menjadi lebih agresif dan lemak di perutnya menguning, sehingga tampak seperti kura-kura liar. Keong, kerang, dan tiram ditempatkan dalam tong besar yang diberi pil kebon agar menyerap air dan bertambah berat, sehingga bisa dijual lebih mahal. Pernah bertanya kenapa ikan loah di pasar tampak putih dan gemuk? Itu karena kolam pembiakannya penuh dengan zat aditif dan pil kebon. Seorang pemilik pabrik makanan laut juga mengungkapkan rahasia di balik penjualan udang karang pedas. Ia menyebutkan bahwa zat racun berlebih, pewarna merah, merah, dan minyak kuning ditambahkan untuk mempercantik penampilan udang karang. Xin Jifei, alias Fei Chai, adalah seleb internet asal China daratan yang terkenal sejak tahun 2022 karena mengungkap rahasia gelap zat aditif makanan melalui video pendek di Douyin. Dalam salah satu videonya, ia membongkar bahwa beberapa pemilik restoran nakal menggunakan asam oksalat yang sangat korosif untuk membersihkan udang karang. Asam oksalat, yang dulunya digunakan untuk membersihkan toilet, kini dipakai untuk merendam udang karang. Menjelang musim kepiting, banyak orang bertanya-tanya kenapa kepiting berbulu tampak sangat penuh telur. Selain menyuntikkan kuning telur ke dalam kepiting, beberapa penjual curang juga mencampur bubuk kuning, bubur nasi, dan urea, lalu menyuntikkannya ke dalam kepiting. Setelah 3 jam, campuran ini mengeras di dalam kepiting dan menipu pelanggan seolah-olah itu telur asli. Seorang pelanggan pernah membeli udang dan menyadari bahwa teksturnya tidak kenyal. Bintik hitam di bagian dasar menunjukkan bahwa udang tersebut tidak segar saat dijual atau dalam proses sebelumnya. Untuk menutupi kekurangan ini, beberapa pedagang menambahkan zat penahan kelembaban dan aditif makanan lainnya. Seorang blogger melakukan eksperimen dan menemukan bahwa setengah dari udang beku yang dibelinya ternyata hanya es. Ia menimbang 100 gram udang dengan es, dan setelah dicairkan, beratnya hanya 53,9 gram, artinya hampir setengah dari berat udang hanyalah es, mengekspos eksploitasi yang dilakukan oleh para pedagang. Kerang kukus dengan bihun sangat populer di pasar malam karena harganya murah. Namun, seorang blogger di Xiaohongshu baru-baru ini membongkar rahasia di balik hidangan ini. Biaya produksi kerang kukus palsu sangat rendah. Sebuah cangkang kecil hanya berharga 4 sen, dan ketika digabung dengan daging kerang dan saus bawang putih, total biayanya hanya beberapa sen. Menjual 5 buah seharga 10 yuan menghasilkan margin keuntungan hingga 60%. Kerang palsu bukan satu-satunya masalah. Abalon emas juga merupakan contoh lainnya, di mana daging siput laut dipasangkan dengan cangkang abalon. Abalon emas ini biasa ditemukan dalam paket hadiah tahun baru Imlek di China, tetapi dagingnya sebenarnya dipotong dari siput dan dimasukkan ke dalam cangkang abalon, menciptakan abalon emas palsu. Ada 2 kelebihan utama, ukurannya besar dan harganya murah. 2 abalon emas dengan berat sekitar 1 pon bisa dijual seharga 50 yuan, sementara yang kualitasnya lebih tinggi dijual seharga 70 yuan per pon. Para karyawan mengungkapkan bahwa setelah direndam dalam larutan kimia selama setidaknya 2 jam, daging abalon terlihat halus dan kenyal. Namun mereka tidak tahu pasti bahan kimia apa yang digunakan. Produk teripang dari pabrik pengolahan makanan laut juga menyimpan rahasia. Menurut para karyawan, teripang normal warnanya kehijauan, tetapi di pabrik, mereka direbus dan diberi pewarna hitam untuk mempercantik penampilan. Para pekerja menyebutkan bahwa pewarna yang digunakan mirip dengan pewarna daun teh, namun hanya pemilik pabrik yang tahu resep lengkap dari teknologi curang ini.